Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Balik lagi dengan seri di Setiawan HRD Learning and Development, yang kali ini mau bantuin kamu yang kebingungan nyari jawaban karena kerja mungkin gak nyampe 1 tahun udah resign. Bahkan ada yang kerja kabur gak dapet paklaring, akhirnya bingung nyari alasan resignnya gimana. Nah apalagi sampai ditanya sama HRD, kenapa kamu sering pindah-pindah kerja? Nah ini pertanyaan sulit banget dijawab. Nah, makanya kamu harus pelajari dengan serius kalimat-kalimat di bawah ini dan tipsnya agar kamu bisa menjawabnya. Nah teman-teman, sebelum aku bantuin ngejawab pertanyaan di atas, kamu gak perlu sedih atau gak perlu khawatir terlalu berlebihan ya. Karena di luar sana banyak kok HR yang terbuka. Ya memang banyak gitu fenomena ini, job hopper atau job hopping ini ya. Itu loncat lah kata orang nih, gak belum lama 1 tahun udah ngelamar sana, udah ngelamar sini. Meskipun banyak juga HRD yang berpikiran tidak apa-apa, tapi lebih banyak yang mempermasalahkan gitu teman-teman. Kenapa sih mempermasalahkan orang yang kerja di bawah 1 tahun ini? Ada 3 alasannya. Yang pertama, teman-teman dianggap memiliki resiliensi yang lemah. Resiliensi itu apa? Resiliensi itu adalah daya tahan atau daya juang terhadap sesuatu hal yang kurang kamu sukai gitu ya. Karena orang semakin daya juangnya tinggi, semakin juga kokoh, nggak lemah, nggak rapuh. Jadi ketika dihadapi begitu banyak dinamika atau politik perusahaan, teman-teman bakal kuat. Itu harapannya menjadi sosok seorang pemimpin yang nggak gampang ngeluh, yang nggak cengeng. Nah, resiliensi inilah yang dianggap penting banget bagi seorang HRD. Kalau cuman di bawah 1 tahun dianggap ya cuman gara-gara masalah gitu resign, ya cuman gara-gara masalah ini resign, akhirnya dianggap lemah gitu teman-teman. Nah yang kedua, ada ketakutan di mana HR ini di dalam KPI HRD itu jangan sampai pegawainya resign. Kenapa? Itu akan jadi turnover teman-teman bahasanya. Nah turnover itu adalah bahasa untuk profesionalnya orang yang resign. Ada rasa capek gitu, HRD baru ngerekrut 7 bulan udah resign, training ulang, rekrut ulang, training ulang. Itu kayak ketakutan tersendiri bagi HR kalau ngerekrut orang-orang yang hanya kutu loncat di bawah 1 tahun. Dan terakhir, karena memang HR itu pasti menganggap bahwa kalian belum maksimal mendapatkan ilmu di perusahaan sebelumnya. Ya baru 6 bulan kan, namanya baru 6 bulan belum tahu culture sesungguhnya perusahaan seperti apa, keahlian yang harus kamu dapat itu seperti apa. Nah itulah teman-teman, sehingga takutnya nanti gak maksimal di pekerjaan yang baru karena skillnya belum mumpuni gitu ya, baru uji coba lah ibarat kata. Makanya 3 itulah yang menjadi ketakutan HR untuk merekrut seseorang kalau resign di bawah 1 tahun. Nah teman-teman, yang harus kamu sadari juga ketika bekerja di bawah, kalau teman-teman udah bekerja 1-2 tahun bahkan sampai 3 tahun tidak ada perubahan gaji, tidak ada perubahan posisi, berarti teman-teman harus berkaca nih, apakah teman-teman kurang maksimal kerjanya atau perusahaannya yang kurang maksimal untuk karir teman-teman. Makanya kalau ngerasa teman-teman udah maksimal, udah totalitas, nilai KPI atau target kerjanya bagus tapi ternyata tidak ada peningkatan karir, berarti ada tanda tanya besar nih terhadap peningkatan karir di perusahaan. Ya kamu berarti wajar untuk resign. Normalnya adalah 1-3 tahun, tapi justru dilarang yang lebih dari 5 tahun. Tapi gak masalah, balik lagi kepada jalir kamu. Cara jawabnya gimana dengan pertanyaan, kenapa kamu sering-sering pindah kerja? Ini saya lihat cuma setengah tahun, ini cuma 8 bulan, ini cuma 3 bulan. Nah, gunain 3 kunci kalimat ini untuk ngejawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, akui hal tersebut itu bentuk pencarian jati diri dan bukan hal yang negatif, karena hampir semua fresh graduate begitu di awal-awal karir gitu ya. Bahkan hingga 83% menurut survei terakhir. Dan yang kedua, ceritakan pencapaian kamu meski sebentar. Dan yang ketiga adalah yakinkan HRD dengan komitmen kamu. Nah, kalau boleh saya contohkannya seperti ini. Yang pertama, akui hal tersebut adalah bentuk pencarian jati diri dan bukan hal negatif, karena hampir semua fresh graduate begitu ya. Contohnya begini. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Betul Pak, alasannya yaitu di awal karir, rasa ingin tahu saya akan eksplorasi di berbagai bidang industri cukup besar. Hal inilah yang
membawa saya atau menggarisbawahi di mana penting sekali mengenali jati diri saat kuliah serta minat karir dan pengetahuan dunia pekerjaan di awal kelulusan. Namun beruntungnya meskipun terhitung sebentar, hampir di semua pekerjaan yang saya tempati selalu memberikan pencapaian yang menarik untuk dibahas, di mana di perusahaan A mendapatkan nilai probation terbaik dari 10 orang pegawai lainnya. Selain itu juga mendapatkan penghargaan menjadi karyawan terbaik dalam hal absensi kehadiran dan hingga dipercaya untuk mengerjakan banyak bidang selain pekerjaan utama. Tentunya dengan pengalaman di atas, saya belajar bahwa penting untuk komitmen dalam merintis karir dalam bidang ini hingga harapannya dalam 5 tahun ke depan menjadi salah satu leader di perusahaan Bapak. Nah, itu kan udah meyakinkan banget ya, tapi ternyata ada loh HRD juga yang masih nggak percaya dengan jawaban kamu. Contohnya langsung ditimpali dengan pertanyaan, oke sih, tapi kok saya masih belum yakin ya, takut kamu juga nggak akan lama di sini gitu. Terus kamu jawabnya gimana? Jangan langsung kesekak dalam ludah ya. Kamu jawabnya sentuh dengan bahasa psikologi HR-nya. Nah, psikologi HR itu kan mata itu dikenal nggak bisa bohong ya. Nah, kamu gunain kalimat itu. Saya bisa memahami keraguan Bapak, apalagi kita baru berjumpa sekali ini ya Pak. Namun, saya yakin Bapak pun bisa melihat kejujuran seseorang dan ketulusan seseorang dilihat dari matanya, termasuk saya saat ini. Ini adalah ketulusan dan kejujuran saya untuk berkomitmen bertahan di perusahaan untuk menjadi leader di perusahaan Bapak. Nah, itu teman-teman jawaban kenapa kamu sering pindah-pindah kerja. Aku juga mau ngingetin kamu semua ya, jangan cuman gara-gara fokus belajar interview ini jadi lupa ngerawat diri. Penting banget soalnya yang nunjukin aura positif kamu dengan kulit cerah dan bersih. Jadi kayak sambil nyelam minum air gitu ya, sambil belajar juga sambil ngerawat diri. Ini ada produk Scarlett yang bagus banget, aku mau rekomendasiin, yaitu masker muka untuk ningkatin rasa percaya diri kamu pas interview nanti, yaitu Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask sama Herbalism Mugwort Mask. Jadi masker ini memang dikhususkan untuk yang normal to dry. Jadi kulit kamu cenderung normal to dry, kusam, juga memiliki noda-noda bekas jerawat. Nah, ini tuh kayak apa ya, kalau dipakai tuh ngasih efek shooting dan calming di kulit, dan juga after feel-nya tuh membuat kulit wajah kamu lebih ke hydrated gitu ya, lebih ke hidrasi. Karena di gel masknya ini mengandung Centella asiatica dan ginseng ekstrak, allantoin, grape water, dan damask rose water. Selain itu juga ada kandungan vitamin C dan niacinamide yang membantu kulit lebih cerah. Plus lagi ada kandungan 7 macam buah seri yang kaya akan antioksidan sehingga membantu mencegah kerusakan kulit dan radikal bebas, yang juga berfungsi sebagai anti-aging. Atau juga yang Herbalism Mugwort, ini juga hampir sama sebenarnya, tapi yang cenderung normal to oily. Kalau tadi yang pink itu normal to dry, kalau itu normal to oily, berjerawat, juga pori-porinya besar gitu ya, kayak muka saya gini, apalagi di area T gitu ya. Kamu harus juga tahu kandungannya, yang memang kandungannya itu bagus banget, mengandung mugwort, kloropilin, dan allantoin di masker tersebut bisa membuat menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat. Nah, di masker ini juga tuh mengandung bambu karkol, green tea, dan niacinamide yang membantu membersihkan pori-pori dan mengontrol kadar minyak di kulit kamu. After feel-nya juga tidak terasa kering, kayak ketarik gitu ya. Biasanya kan kering ketarik gitu ya, karena mugwort dan allantoinnya memang membantu kulit kamu tuh lebih ke hydrated gitu ya, lebih ke hidrasi, jadi nggak kering gitu. Nah, untuk bulirnya memang tidak terlalu banyak dan nggak kasar juga, jadi memang bagus gitu ya untuk pori-pori kamu. Overall, aku suka sih tipe masker seperti ini biar kulit tetap eksfoliasi akan tetapi tidak cepat iritasi. Nah, kamu tergantung, atau kamu juga bisa kombinasi antara dua masker ini. Nah, caranya pastiin kamu tes sensitivitas kulit dulu, kamu taruh di tangan selama 10-20 menit. Nah, bersihin wajah kamu dulu pakai air gitu ya sebelum gunain masker. Terus gunain masker pada kondisi kulit wajah, diamkan selama 10-15 menit saja gitu ya. Langsung bersihin masker dengan mencuci bersih wajah. Coba deh lihat hasilnya, ganteng banget kan?
jadi glowing gitu ya. Tadi itu kusem banget, itu jadi glowing, jadi bersih, jadi fresh gitu ya. Ini karena efek ada vitamin C sama niacinamide-nya bikin glowing kamu, bikin kamu terlihat cerah. Udah deh, mending kamu segera beli. Di kolom deskripsi box itu ada IG Scarlett dan juga ada Shopee-nya Scarlett. Kamu atau juga ada WhatsApp-nya yang bisa kamu pesen di situ. Cus segera beli karena ini bagus banget